Nama lengkapku Amara Rahayu, 23 tahun, asal Bandung. Ini adalah bulan keduaku tinggal di Seoul, Korea Selatan, menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan mall ternama, Clover Sound. Kedengarannya mewah, ya. Tapi kenyataannya, aku hanyalah staf magang yang bekerja dari pagi sampai malam. Lebih sering dimarahi supervisor daripada dikasih tugas penting. Di pagi hari aku mengurus dokumen fashion show, siangnya jadi asisten fitting, dan malam harinya aku kerja sambilan sebagai resepsionis paruh waktu di Hotel Hanseong untuk bisa bayar sewa gosion dan makan ramyeon tiap hari. Tapi aku bersyukur, setidaknya aku bisa menginjakan kaki di negeri yang dulu hanya bisa kulihat dari drama hingga suatu malam saat tugas di lobi Hotel Agassi. Aku dikejutkan oleh seorang pria muda yang tiba-tiba terjatuh ke sofa di dekat meja resepsionis. Wajahnya merah karena alkohol, dasinya lepas, dan jaket setengah terbuka. Tapi bahkan dalam keadaan mabuk seperti itu, auranya mencolok kulit putih pucat, rahang tegas, dan tinggi menjulang. "Maaf, Tuan, Anda baik-baik saja?" Aku mencoba berbicara pelan, berharap dia bangun dan kembali ke kamarnya. Tapi pria itu membuka mata, menatapku dengan pandangan kabur, lalu tersenyum. "Kau datang juga." Akhirnya, aku terdiam. Maksudnya apa? Siapa yang datang? Dia lalu jatuh tertidur begitu saja. Aku panik. Ini hotel berbintang 5, dan tamu seperti dia tak boleh ditangani sembarangan. Aku lapor ke manajer shift malam, dan kami memanggil ambulans untuk memeriksa kondisinya. Tapi sebelum ambulans datang, pria itu sempat membuka matanya sekali lagi dan menggenggam tanganku. "Jangan pergi, tetaplah di sini. Jangan tinggalkan aku." Aku mengangguk gugup, lalu dia pingsan lagi. Keesokan paginya, aku kembali ke kantor Clover Sound, berusaha melupakan kejadian semalam, tapi semua berubah saat pintu lift lantai 21 terbuka, dan seorang pria dengan setelan jas abu-abu masuk. Semua karyawan membungkuk hormat. Aku membekuk itu. Dia, pria dari semalam, tapi kali ini, dia bukan pria mabuk yang jatuh di sofa hotel. Dia tampil sempurna, karismatik, dengan pandangan tajam penuh wibawa, dan saat matanya bertemu mataku, dia tersenyum kecil. "Amara Rahayu, dari divisi styling, ya?" tanyanya. Aku kaget, bagaimana dia tahu namaku? Seketika semua mata tertuju padaku, dan aku baru sadar pria itu adalah Han Minja, satu-satunya anak dari pemilik Hanseong Group dan calon pewaris perusahaan tempatku bekerja, dan entah kenapa, dia menatapku seolah kami punya rahasia yang hanya kami berdua tahu. Aku membeku di tempat, rasanya lututku lemas. Apa Han Minja benar-benar mengenaliku? Atau aku hanya paranoid karena kejadian semalam? Sementara rekan-rekan kerja saling berbisik, heran, pria itu melangkah pelan mendekatiku. Napasku tercekat saat dia berdiri tak lebih dari 1 meter di depanku. "Terima kasih sudah menemaniku tadi malam, Amarasi," katanya pelan. Ucapan itu langsung membuat ruangan jadi hening. Supervisorku Manager Joe menatapku seperti aku baru saja membakar kantornya. Aku membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa aku cuma staf hotel yang kebetulan berjaga, tapi tak ada suara yang keluar. Bibirku kaku, dan sebelum aku sempat bereaksi, Minjai sudah berbalik dan masuk ke ruang rapat direksi dengan tenang, seolah baru saja menyapaku seperti teman lama. Hari itu berjalan seperti mimpi buruk. Di pantry, ada yang bisik-bisik menyebutku simpenan. Di grup obrolan karyawan, ada chat yang menanyakan berapa tarif kop. Semua hanya karena satu kalimat dari Minja tadi pagi, dan aku tak bisa menjelaskan apapun. Karena siapa yang akan percaya padaku? Aku hanya gadis magang dari Indonesia, yang bahkan belum permanen di sini. Saat sore menjelang, dan aku sedang membereskan lembar kerja styling, seseorang menepuk bahuku. "Amarasi, Anda dipanggil ke lantai 25, lantai 25? Itu ruang kerja eksekutif." Dengan tangan gemetar, aku naik lift. Begitu pintu terbuka, aku langsung melihat Han Minjai berdiri di balik jendela besar, menghadap Sound yang perlahan diselimuti senja. "Masuklah," katanya tanpa menoleh. Aku masuk perlahan, jantungku berdebar kencang. "Apa kau baik-baik saja hari ini?" tanyanya sambil akhirnya menoleh. Aku menelan ludah. "Tuan Han, saya tidak mengerti kenapa Anda memperkenalkanmu seperti itu." Ia memotong. "Aku hanya ingin membalas kebaikanmu semalam dengan membuat semua orang salah paham pada saya." Tanyaku lirik, hampir tak terdengar,
Minjai tersenyum. Tapi senyum itu tak hangat seperti tadi pagi. Ada sesuatu yang lain, sebuah kesepian yang tertanam dalam. Maaf, aku tak pernah berniat menjadikanmu sasaran gosip. Lalu dia berjalan ke mejanya, mengambil sebuah dokumen, dan menyerahkannya padaku. Mulai besok, kau akan dipindahkan ke tim kreatif khusus. Langsung di bawah pengawasanku. Aku melotot, apa tapi? Kenapa saya? Dia menatapku dalam. Karena aku butuh seseorang yang bukan dari lingkaran mereka. Seseorang yang bisa kupercaya. Dan aku rasa, kau adalah orang itu. Aku tak tahu apa maksud semua ini. Tapi di dalam hatiku, ada firasat aku baru saja melangkah masuk ke dunia yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Dan ternyata, firasat itu benar. Esok paginya, aku bukan lagi sekadar staf magang bagian kostum. Aku dipindahkan ke lantai 21 tim kreatif khusus yang menangani proyek-proyek personal keluargaan. Tapi yang paling mengejutkan, ruang kerjaku sekarang hanya 2 pintu dari ruang pribadi Han Minjai. Orang-orang menatapku seolah aku baru saja memenangkan lotre. Tapi di balik senyuman-senyuman basa-basi mereka, aku tahu mereka menilai, mencurigai, dan paling parah membenci. Hari-hari selanjutnya berjalan cepat, namun penuh tekanan. Minjai mengajakku ke berbagai pertemuan penting, menyuruhku menilai konsep iklan, memilih tema acara, bahkan mendampinginya ke konferensi bisnis di Busan. Orang-orang mulai menjulukiku asisten rahasia Minjai, tapi sebenarnya aku sendiri tidak tahu, aku ini asisten, sahabat, atau hanya bidak catur dalam permainannya. Sampai suatu malam, saat aku dan Minjai duduk berdua di balkon hotel sepulang dari acara gala, ia membuka cerita yang membuatku terpaku. Amara, kau tahu kenapa aku pilih kau untuk dekat denganku? Aku menggeleng pelan, memandang lampu-lampu kota yang kelap-kelip jauh di bawah sana, karena kau satu-satunya yang tak pernah mencoba mendekatiku karena namaku. Aku diam, entah kenapa hatiku milu. Di dunia ini, aku tak bisa percaya siapapun, bahkan keluargaku sendiri. Nada suaranya lirih, matanya menerawang jauh, tapi aku bisa melihat luka yang belum pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Aku ini pewaris perusahaan raksasa. Semua orang ingin sesuatu dariku, tapi kau berbeda. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Minjai yang rapuh. Bukan pewaris yang arogan, bukan direktur muda yang dingin, tapi hanya seorang pria muda yang kesepian dan kelelahan menghadapi dunia yang penuh sandiwara. Dan entah bagaimana, malam itu, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku tak salah, keesokan paginya, semuanya berubah. Seseorang memotret kami berdua di balkon hotel terlihat seperti momen romantis antara dua sejoli. Dan tak butuh waktu lama, sampai foto itu tersebar di grup chat internal perusahaan. Judul yang menyertai foto itu, menusuk, pacar rahasia Direktur Han. Siapa cewek ini? Aku bisa merasakan atmosfer kantor berubah drastis. Rekan-rekan yang dulu ramah kini memandangku dengan sinis. Bisik-bisik mengikuti langkahku di setiap lorong. Bahkan beberapa senior mulai terang-terangan mengabaikanku. Saat rapat, satu-satunya yang masih tenang adalah Minjai. Ia tak bereaksi, seolah rumor itu tak berarti apapun. Tapi justru sikap diamnya membuat semuanya makin liar. Dan saat aku membuka akun media sosialku, ratusan komentar dari fans fanatik mulai membanjiri. Sebagian bertanya, sebagian mencaci, beberapa bahkan mengirim ancaman samar. Aku panik, ingin menyerah, ingin pergi. Tapi saat aku mengemasi barang-barang di meja kerjaku dan hendak pergi, tiba-tiba Minjai muncul dan berdiri di depan pintuku. Kau mau lari hanya karena ini? Tanyanya tenang, tapi tatapannya tajam. Aku hanya bisa menunduk, suaraku gemetar. Aku tak kuat. Minjai, ini semua terlalu cepat. Ia menarik napas dalam. Kalau begitu, kita buat semuanya jadi jelas. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Ia menatapku dalam. Lalu berkata pelan, tapi tegas, kita umumkan hubungan kita secara resmi. Hari ini juga, jantungku seketika berhenti berdetak. Apa? Kalau dunia ingin bermain rumor, maka kita beri mereka sesuatu yang lebih besar. Tapi kali ini, kau berdiri bersamaku, bukan di belakangku. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi di dalam dadaku, ribuan pertanyaan mulai berteriak serampat. Apakah ini hanya strategi Minjai? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar permainan? Kalimat itu masih bergema di kepalaku, bahkan saat aku berdiri gugup di belakang panggung kecil yang telah disulap menjadi tempat konferensi pers darurat. Lampu-lampu kamera menyala.
Awak media dari berbagai outlet hiburan dan bisnis memenuhi ruangan, dan aku seorang pegawai biasa berdiri di sisi pria yang wajahnya menghiasi majalah Forbes Asia. Tenang saja, bisik Minja tanpa menoleh. Ikuti saja aku, jangan lepaskan tanganku, dan benar saja, ia menggenggam tanganku di depan semua orang. Kilatan kamera langsung menyambar kami, seolah dunia berhenti sejenak untuk menangkap momen itu. Hari ini, saya ingin mengklarifikasi rumor yang beredar. Suara Minja tegas, memecah keheningan. Wanita ini bukan pacar bayaran, bukan juga wanita simpanan, dia adalah, aku menahan napas, tunangan saya. Ruang konferensi langsung gempar, kilatan kamera berlipat ganda, suara bisik-bisik membahana seperti badai. Aku membeku, wajahku memanas, tapi Minja tetap menggenggam tanganku, seolah semua ini adalah bagian dari sesuatu yang sudah direncanakan sejak lama. Seseorang dari wartawan bertanya dengan nada tajam, tapi bukankah Anda tidak pernah terlihat bersama sebelumnya? Ini mendadak sekali, apa ini settingan? Minja hanya tersenyum. Kami memang sengaja merahasiakan hubungan kami, karena alasan pribadi keluarga. Lalu ia menoleh ke arahku, dan mengucapkan pelan tapi jelas, tapi mulai hari ini, aku tidak ingin sembunyi. Lagi, aku tertegun, dalam hati, aku bertanya apa semua ini, hanya demi melindungi citra perusahaannya? Atau, apakah ada perasaan sungguhan di balik semua ini? Sore itu, berita tersebar di mana-mana. Han Minjai resmi umumkan tunangan misteriusnya. Siapa gadis Indonesia yang mencuri hati pewaris Empire Group? Ponselku tak berhenti berdering, di buku menangis saat menelepon, teman-temanku bingung, fans Minjai makin menggila, beberapa dari mereka mulai menelusuri latar belakangku. Bahkan alamat rumah nenekku ikut disebar. Aku kembali ke apartemen malam itu dengan tubuh gemetar, tapi saat membuka pintu, Minjai sudah menungguku di ruang tamu. Aku tahu ini berat, katanya, tapi ini baru permulaan. Aku menatapnya lelam. Apa sebenarnya tujuanmu melakukan ini semua, Minjai? Ia menatapku balik dan untuk pertama kalinya, kulihat tatapan yang bukan hanya dingin, tapi menyimpan luka, karena aku punya alasan. Yang akan segera kau ketahui, aku menatapnya, tak mampu berkata-kata, udara di ruang tamu terasa lebih berat dari biasanya. Mataku mencari jawaban dari wajahnya, tapi Minjai hanya berdiri diam. Seolah kalimat barusan adalah satu-satunya yang ia bisa ucapkan malam itu. Kalau begitu, katakan sekarang. Suaraku nyaris bergetar. Aku sudah terlanjur dianggap tunanganmu oleh seluruh dunia. Aku pantas tahu apa yang sebenarnya terjadi. Minjai menatapku dalam, lalu berjalan menuju meja kecil di pojok ruangan. Ia mengambil sebuah map hitam dan menyerahkannya padaku. Buka ini, tapi bersiaplah. Setelah kau membaca isinya, tidak akan ada jalan kembali. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen legal, foto-foto lama, dan satu surat wasiat. Nama Minjai tercantum sebagai pewaris utama Empire Group, tapi ada syarat aneh dalam surat itu. Ia hanya bisa resmi menjadi pewaris jika sudah bertunangan dengan perempuan dari luar negeri dan harus diumumkan ke publik sebelum usianya ke-27. Aku menegakkan badan. Jadi, aku hanya alat untuk memenuhi syarat itu? Awalnya, ya, ia tak menutupi kenyataan itu, tapi lalu matanya menunduk, suaranya melembut. Tapi sejak hari pertama aku bertemu denganmu di pameran seni itu, segalanya berubah. Aku ingin melindungimu, bukan hanya memanfaatkanmu. Kata-kata itu seharusnya menghangatkan hatiku, tapi luka di dalam terlalu segar. Aku bangkit dari sofa, aku butuh waktu sendiri, ucapku. Melangkah keluar dari apartemen. Keesokan harinya, namaku jadi trending di Korea. Setiap gerak-gerikku dipantau. Netizen mulai menggali masa laluku. Ada yang membelaku, tapi lebih banyak yang mencemoohku. Di tengah kekacauan itu, aku menerima email misterius dari seseorang bernama Yo Eun Chae. Kalau kau pikir Minja benar-benar mencintaimu, kau terlalu naif. Aku tahu rahasia keluargaan yang lebih kotor dari yang kau kira. Temui aku malam ini di Taman Hangan. Tanganku bergetar memegang ponsel. Siapa Eun Chae? Kenapa dia tahu soal ini? Dan kenapa semua ini terasa seperti aku sedang masuk ke dalam lubang yang tak berdasar? Langit malam di Taman Hangan terasa begitu sunyi. Aku berdiri di bawah pohon willow, tepat di titik yang disebut dalam email. Angin menggoyangkan dedaunan, tapi tak ada suara langkah mendekat.
hanya gemuruh air sungai dan detak jantungku yang semakin cepat. Lalu, dari balik bayangan, seorang perempuan muncul. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan kacamata gelap, tapi aku bisa melihat sorot tajam matanya. "Kau Yao Eun-chae?" tanyaku pelan. Perempuan itu mengangguk. Lalu tanpa basa-basi, ia mengulurkan satu foto padaku. Di dalamnya, ada seorang perempuan muda sedang berdiri di dekat seorang pria tua yang wajahnya sangat familiar. Pria itu adalah Ketua Han, ayah Min Jae. Perempuan dalam foto ini adalah ibuku. Dan pria di sebelahnya adalah kakek Min Jae. Mereka punya hubungan gelap di masa lalu. Aku cucu dari keluarga Han, tapi aku disembunyikan karena ibuku bukan dari kalangan bangsawan. Aku terdiam, dunia seakan membeku. Lalu, "Kenapa kau mencariku?" Eun-chae menarik napas panjang. Karena Min Jae mungkin tak tahu siapa aku, tapi dia adalah bagian dari rencana besar keluarganya, termasuk soal tunangan palsu itu. Mataku membesar. "Kau tahu tentang aku dan dia?" Eun-chae menatapku tajam. "Kau pikir kau dipilih secara acak? Tidak, keluarga Han sudah menyelidikimu sejak lama. Kau memiliki sesuatu yang mereka butuhkan." Jantungku berdegup tak karuan. "Apa maksudmu?" Ia hanya tersenyum tipis, lalu menyerahkan satu amplop lain. "Buka ini hanya saat kau benar-benar siap menghadapi kebenaran. Tapi hati-hati, setelah kau tahu, tak ada jalan untuk kembali jadi orang biasa." Sebelum aku sempat bertanya lebih banyak, Eun-chae melangkah pergi hilang di balik keremangan taman. Aku berdiri membeku. Amplop itu terasa begitu berat di tangan. Apakah aku harus membukanya? Atau kembali ke apartemen dan pura-pura semua ini tidak pernah terjadi? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini bukan tentang cinta Min Jae lagi, ini tentang siapa aku sebenarnya, dan mengapa hidupku tiba-tiba berubah sejak mengenalnya. Aku menatap amplop coklat itu sepanjang perjalanan pulang. Tangan ini ingin merobek dan membacanya, tapi hatiku ragu. Apakah aku siap menerima kebenaran? Atau justru kebenaran itu akan menghancurkan semua hal yang baru saja aku bangun, termasuk perasaan ini. Sesampainya di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Jemariku gemetar saat membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dan sebuah foto-foto. Itu membuat napasku tercekat. Itu adalah ibuku, masih muda, mengenakan hanbok putih, berdiri di depan rumah tradisional Korea, dan di sebelahnya, seorang pria paruh baya. Mata mereka saling menatap dengan tatapan yang tak bisa disalahartikan. Aku membalik foto itu, tulisannya, Jeong Sora dan Han Geong-min tahun 1999. Jeong Sora adalah nama ibuku, Han Geong-min adalah ayah Min Jae. Aku menjatuhkan foto itu ke lantai, dunia di sekitarku berguncang. Aku dan Min Jae. Tidak mungkin. Tapi sebelum aku membiarkan pikiran ini berlari terlalu jauh, aku membaca dokumen lain yang ada dalam amplop. Salah satunya adalah hasil tes DNA. 2 garis besar mencolok dengan nama, Yohana Han Geong-min, tidak memiliki hubungan darah. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas. Jadi mereka memang memiliki masa lalu, tapi aku bukan anaknya. Tapi, kenapa dokumen ini begitu penting? Apa hubunganku dengan keluarga Han sebenarnya? Lalu, aku menemukan satu surat dengan tulisan tangan, "Hana, jika kau membaca ini, artinya semua sudah terbuka. Aku pernah mencintai seorang pria yang tak bisa kumiliki. Tapi kau bukan hasil dari cinta itu. Kau anak dari cinta yang sebenarnya. Ayahmu adalah pria yang mencintaiku meski tak punya nama besar. Tapi, saat kau lahir, seseorang dari keluarga Han datang dan berkata bahwa suatu hari, mereka akan membutuhkanmu. Karena itulah aku menyembunyikanmu, bahkan dari dunia." Maafkan ibu, tanganku gemetar saat menyentuh surat itu. Jadi aku dipilih, karena siapa ibuku? Karena janji lama dari keluarga Han. Dan Min Jae, apa dia tahu? Ataukah dia juga hanya boneka dalam permainan ini? Pikiranku kacau, tapi satu hal jelas, aku tidak bisa lagi diam. Aku harus bertanya langsung pada Min Jae. Harus kupakai jaket, meraih ponsel, dan meneleponnya. Nada tunggu berdering panjang tapi tak ada jawaban. Kupanggil taksi, dan menyebut satu tujuan, kediaman keluarga Han. Malam itu, aku tahu, jika aku tak menemukan jawabannya malam ini, maka aku akan kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Taksi berhenti di depan gerbang besar kediaman keluarga Han.
Udara malam terasa dingin, tapi hatiku jauh lebih dingin lagi. Tanganku gemetar saat menekan bel intercom. Pintu dibuka oleh seorang pelayan tua yang langsung mengenaliku. "Silakan masuk, Nona Hana, tuan muda sudah menunggu Anda." "Menunggu?" Aku menelan ludah. Jadi Minjai memang tahu aku akan datang. Apakah dia tahu semua yang baru saja kutemukan? Langkahku cepat. Hatiku berdetak keras ketika kulihat sosok Minjai berdiri di halaman belakang. Membelakangiku, cahaya taman menerangi tubuhnya yang tegak, tapi sepi. "Hana," katanya lirih, tanpa menoleh. "Aku sudah tahu segalanya," bisikku, "tentang ibuku, tentang ayahmu, tentang alasan aku dipilih." Minjai akhirnya menoleh. Mata kami bertemu. Ada duka yang dalam di wajahnya. Bukan kaget, bukan takut, tapi seolah dia sudah menyiapkan diri untuk percakapan ini. "Aku tak pernah ingin kau tahu dengan cara seperti ini," ujarnya pelan. "Tapi aku juga terlalu pengecut untuk jujur lebih awal. Jadi semua ini pura-pura. Pertemuan kita, perasaanmu, semuanya hanya bagian dari rencana keluargamu?" Tanyaku, nyaris tidak bisa menahan tangis. Dia menggeleng perlahan. "Tidak, Hana, satu-satunya yang tidak direncanakan adalah perasaanku padamu itu." Nyata, air mataku mulai jatuh. "Lalu kenapa kau diam saja selama ini?" Aku mulai terisak. "Kenapa kau biarkan aku jatuh cinta padamu? Kalau kau tahu semua ini akan menyakitkan pada akhirnya." Minjai mendekat, tapi aku melangkah mundur. "Aku memang tahu tentang perjanjian itu sejak awal," katanya, suaranya pecah. "Tapi waktu aku mengenalmu, aku mulai berharap. Berharap semuanya bisa berubah. Bahwa ini bukan tentang keluarga, bukan tentang warisan, tapi tentang kita." Harapan tidak cukup, Minjai. Dia menggenggam tanganku tiba-tiba, kuat. "Maka biarkan aku membuat semuanya cukup. Aku akan bicara pada ayah. Aku akan batalkan semua ini. Aku akan memilihmu, bukan perusahaan, bukan status." Aku terdiam, air mata mengalir deras. "Aku hanya ingin tahu satu hal," lanjutnya. Napasnya bergetar. "Jika semua ini bukan karena takdir, bukan karena perjanjian, apakah kau masih mau bersamaku?" Aku memejamkan mata. Saat ku buka, jawabanku keluar lebih pelan dari bisikan. "Aku tidak tahu, Minjai. Aku ingin." Tapi hatiku masih terlalu hancur. Dia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di sudut matanya. "Tapi kalau kau benar-benar mencintaiku," lanjutku pelan, "buktikan, bukan pada dunia, tapi padaku." Minjai menggenggam tanganku lebih erat. Tatapannya tak lagi ragu. "Aku akan membuktikannya, Hana. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Aku ingin percaya, tapi terlalu banyak luka yang belum sembuh." Maka aku hanya menatapnya, tanpa berkata apapun. Keesokan harinya, seluruh Korea diguncang oleh konferensi pers tak terduga yang diadakan oleh grup Hard. Minjai berdiri di hadapan puluhan kamera dan ratusan wartawan. Ia mengenakan jas hitam formal, tapi ada sorotan baru di matanya, keteguhan. "Aku, Han Minjai, dengan ini mengundurkan diri dari semua posisi di perusahaan milik keluarga," katanya lantang. Disahan mengejutkan terdengar dari seluruh ruangan. "Aku memilih jalan hidupku sendiri. Dan orang yang aku cintai bukan karena perjanjian bisnis, bukan karena kekuasaan, tapi karena dia adalah satu-satunya hal yang membuat hidupku berarti." Aku menyaksikannya dari layar kecil, di toko roti tempatku bekerja paruh waktu. Kakiku lemas, semua karyawan di sekitarku ikut terdiam. "Dia bicara tentang kamu, Hana," bisik manajer Ji dengan mulut terbuka lebar. Aku menutup mulut dengan tangan. Tangis itu datang tanpa bisa dicegah. Malamnya, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Bagaimana jika keputusannya membuatnya menderita? Bagaimana jika ini semua justru menghancurkannya? Namun, sesampainya di depan apartemenku, aku menemukannya. Berdiri di sana Minjai, dalam balutan hoodie dan jeans, jauh dari kesan pewaris konglomerat. "Hanya dia, pria yang memilihku. Aku sudah buktikan," katanya sambil tersenyum lembut. "Sekarang, bolehkah aku membangun semuanya dari awal bersamamu?" Hatiku hancur berkeping-keping, tapi untuk pertama kalinya, aku ingin menyusunnya kembali bersama dia. Aku mengangguk pelan, lalu membalas senyumnya dengan air mata yang mengalir tenang. Tapi senyum kami hanya bertahan beberapa detik sebelum sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan apartemenku. Dari dalamnya,
keluar seorang pria paruh baya dengan jas rapi dan tatapan yang tak bisa ditawar. "Tuan Han, ayah Minjai, Hana Le," tanyanya datar. "Aku ingin bicara, berdua saja." Minjai segera melangkah ke depan. "Ayah, kalau ingin bicara, bicaralah padaku juga." Namun, Tuan Han hanya menatapku, dingin, tegas, dan penuh penilaian. "Sekarang, aku tahu aku bisa menolak. Tapi sesuatu di dalam diriku, entah itu rasa hormat, atau hanya naluri bertahan, membuatku mengangguk dan mengikuti langkahnya ke sebuah kafe kecil di seberang jalan. Kami duduk berhadapan, tidak ada basa-basi, ia langsung membuka map di hadapanku. Menyodorkan dokumen perjanjian, "Ini kontrak kompensasi. Jika kau mau meninggalkan Minjai sekarang, kami akan memberi cukup dana untuk memulai hidup baru di negara manapun yang kau inginkan." "Cukup tanda tangani." Tanganku gemetar, tapi aku tidak menyentuh kertas itu. "Maaf, Pak, saya tidak bisa dibeli." Ia tertawa kecil. "Pahit, kau pikir ini soal uang? Ini soal pewaris perusahaan senilai triliunan. Minjai tidak akan pernah bisa menjalani hidup normal bersamamu." Aku mengangkat kepala. "Justru karena itu saya mencintainya sebagai Minjai, bukan sebagai pewaris." Tuan Han menatapku lama, kemudian, untuk pertama kalinya, nada suaranya melembut. "Cinta bisa hancur saat kenyataan datang. Apakah kau siap melihatnya dibenci keluarga, dikhianati sahabat, dan kehilangan segalanya hanya demi kau?" Aku terdiam, pertanyaan itu menancap di hati. Tapi saat aku menoleh keluar jendela, aku melihat Minjai masih menungguku, berdiri sendirian di bawah gerimis, dan saat itulah aku tahu jawabannya. "Kalau itu harga dari mencintai Minjai," kataku, "aku siap membayarnya." Tuan Han berdiri perlahan. "Baik, kita lihat seberapa kuat cinta kalian saat badai sebenarnya datang." Dan entah kenapa, kalimat itu terdengar lebih seperti peringatan daripada restu. Aku belum sempat mengungkapkan semuanya pada Minjai saat undangan itu datang, bukan lewat pesan manis atau sambutan hangat, tapi lewat sebuah surat resmi berlogo keluarga Han. Undangan makan malam. Minjai mencengkeram surat itu dengan rahang mengeras. "Ayah tak pernah menggunakan surat seperti ini. Ini bukan undangan. Ini semacam sidang, tapi aku tetap memutuskan datang. Karena jika ingin bersamanya, aku harus berani menghadapi semuanya termasuk keluarganya." Malam itu, aku berdiri di depan gerbang besar rumah keluarga Han. Tubuhku gemetar dalam balutan gaun sederhana yang kupinjam dari stilis ninja. Ia memegang tanganku erat sebelum kami masuk. Saat pintu ruang makan terbuka, keheningan langsung menyambut kami. Ibunya, Nyonya Han, duduk di tengah dengan gaun biru safir, elegan dan dingin. Kakak Minjai, seorang pria berwajah tajam dan berwibawa, menatapku seolah aku adalah noda dalam ruang makan yang mewah itu. Dan Soren, tunangan pilihan keluarga yang dulu nyaris dinikahkan dengan Minjai, ternyata juga hadir malam itu. Duduk anggun, dengan senyum penuh arti. "Hanasi," kata ibunya, tanpa menyambut. "Silakan duduk." Kami makan dalam sunyi. Setiap denting sendok terdengar seperti palu penghakiman. Lalu, tiba-tiba Soren bersuara, "Jadi, apa cita-citamu selain menjadi tunangan pewaris keluarga Han?" Aku menatapnya. Saya masih mengejar gelar saya, dan ingin punya galeri seni sendiri. Minjai selalu mendukung impian saya. Ia tersenyum miring, menarik, tapi impian yang terlalu kecil bisa menenggelamkan kapal yang terlalu besar. Tawa dingin terdengar dari kakak Minjai. Ayah menyukai orang ambisius, bukan yang sekadar ikut arus. Aku menelan ludah. Aku tahu ini bukan sekadar makan malam ini. Pengadilan tak bersidang, hingga akhirnya ibunya meletakkan garpu dan berkata, "Kau memang gadis berani, Hana, tapi cinta tidak cukup untuk hidup dalam keluarga seperti ini." Aku menatapnya dalam, dan menjawab dengan suara serendah mungkin, tapi tak goyah. "Saya tidak meminta diterima, saya hanya meminta kesempatan menunjukkan bahwa saya cukup kuat untuk bertahan." Dan saat aku menoleh ke Minjai, aku tahu mata kami bicara lebih dari yang bisa diucapkan. Makan malam itu selesai tanpa ada restu, tapi juga belum ada penolakan resmi. Yang ada hanya satu kesimpulan. Pertarungan baru saja dimulai, tapi aku tak pernah menyangka lawan terbesarku bukanlah keluarganya melainkan masa lalu Minjai sendiri. Beberapa hari setelah makan malam itu, suasana di antara kami terasa berbeda. Minjai lebih sering termenung, lebih sering memelukku tanpa bicara, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi terlalu berat untuk diucapkan. Sampai akhirnya, pagi itu,
aku menemukan sebuah kotak kayu di ruang kerja pribadinya. Kotak itu terkunci, tapi kuncinya anehnya tergeletak di sampingnya, seakan menunggu untuk dibuka. Dengan ragu, aku membukanya. Di dalamnya tersimpan foto-foto Usang. Dan satu di antaranya membuatku membeku, seorang perempuan muda yang wajahnya sangat mirip denganku. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan Minja. Maafkan aku, Hana, aku belum siap kehilangan lagi. Jantungku berdegup kencang. Siapa dia? Kenapa wajahnya begitu mirip denganku dan apa maksud dari kata-kata itu? Aku menunggu Minjai pulang dalam kecemasan yang mencekik. Saat akhirnya ia datang, aku langsung menunjukkan foto itu. Siapa dia? Minjai. Minjai menatapku lama, lalu menghela napas panjang dan duduk di sampingku. Namanya Juo, katanya. Perlahan, dia mantan tunanganku yang meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan, dan dia sangat mirip denganmu. Dunia seakan runtuh seketika. Tiba-tiba semua kenangan terasa seperti pantulan bayangan yang bukan milikku. Apakah ia menyukaiku karena aku mengingatkannya pada Juo? Aku bukan pengganti siapapun, Minja, kataku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tentu tidak, serunya. Panik, aku mencintaimu, karena kamu adalah kamu, Hana, tapi aku ketakutan, aku takut kehilanganmu seperti kehilangan dia. Itu sebabnya aku selalu mencoba melindungimu, menjagamu, bahkan kadang menyembunyikan sesuatu. Maafkan aku berdiri, tubuhku gemetar. Aku butuh waktu, Minja. Aku tak bisa mencintai seseorang yang belum sepenuhnya melepas masa lalunya, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku memilih menjauh. Aku berjalan keluar dari apartemennya dengan air mata menetes di pipi, dan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Mungkin aku bukan pacar bayaran, tapi saat ini aku merasa seperti kekasih pengganti. Hari-hari berlalu tanpa Minjai. Aku kembali ke pekerjaanku sebagai staf promosi, mencoba mengisi kekosongan dengan rutinitas yang dulu membuatku bahagia. Tapi semuanya tak lagi sama, segala hal kecil yang dulu tak berarti, kopi pagi, suara musik dari pinggir jalan, bahkan iklan-iklan konser, semuanya mengingatkanku padanya. Aku bahkan menghindari berita tentang keluarga Hat, apalagi kabar soal Sorin. Tapi takdir seolah mengejek. Suatu pagi, aku menerima undangan mewah bukan ditujukan padaku, tapi pada tim event organizer tempatku bekerja. Kami ditugaskan mengelola wedding gala keluargaan, ya pernikahan Sorin. Aku tidak bisa menolak tugas itu, dan mungkin aku pun tak bisa menolak perasaanku sendiri. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin tahu, apakah mereka benar-benar akan menikah, atau apakah Minjan telah memilih jalannya sendiri tanpa aku. Hari itu tiba, venue-nya megah, penuh bunga putih dan tamu berpakaian glamor. Aku berdiri jauh di belakang, menyamar sebagai bagian dari tim kerja, tapi detak jantungku tak bisa dibohongi. Musik pengiring pernikahan mulai mengalun, semua tamu berdiri. Sorin berjalan dengan anggun, tersenyum seolah telah menang segalanya lalu. Dari atas panggung, pembawa acara mengambil mikrofon. Bapak Han Minjai, pewaris utama grup Han, ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum upacara dilanjutkan, semua mata tertuju padanya, termasuk mataku. Minjai berdiri dan tersenyum kecil ke arah kerumunan. Hari ini seharusnya jadi hari pernikahanku, tapi bukan ini pernikahan yang aku inginkan, dan bukan ini wanita yang aku cintai. Tamu-tamu terperangah. Sorin membeku di tengah lorong, lalu Minjai menatap lurus ke arah kerumunan, dan ia berkata, Hana, kalau kau di sini, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mencintaimu karena kau mirip seseorang. Aku mencintaimu karena setiap detik bersamamu adalah hidup baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak ingin menikahi siapapun selain kamu. Seluruh ruangan mendadak senyap. Aku berdiri terpaku, dunia seolah berhenti berputar. Semua rasa sakit yang kupendam seperti mencair perlahan. Minjai melangkah turun dari panggung, meninggalkan Sorin, meninggalkan keluarganya, meninggalkan warisannya. Dan saat ia tiba di hadapanku, ia berkata, Pelan, kamu tidak pengganti siapa-siapa. Kamu adalah satu-satunya pilihan yang aku buat. Dengan seluruh hatiku, aku tak bisa menahan air mata, dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku memilih untuk tetap tinggal. Epilog beberapa bulan kemudian, kami kembali ke Seoul, bukan sebagai pewaris dan gadis biasa, tapi sebagai dua manusia yang saling memilih meski penuh luka. Cinta bukan tentang kesempurnaan,
tapi tentang keberanian untuk menyembuhkan bersama, dan aku. Aku bukan pacar bayaran, aku adalah tunangan dari pria yang memilih cinta daripada segalanya.